Mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau ada demo besar-besaran dari Serikat Penulis di Amerika. Tapi pertanyaannya, kenapa? Selamat datang lagi di Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat visualnya, kalian bisa pasang headset atau gedein speaker dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue akan sharing tentang informasi kenapa ada demo besar-besaran para penulis di Amerika. Kalau demo udah pasti jelas ada penuntut dan ada yang dituntut. Penuntutnya adalah para serikat buruh penulis di Amerika. Yang dituntut adalah kelayakan gaji, upah, dan kesejahteraan lainnya yang selama ini mereka kurang atau tidak dapatkan. Yes, jadi ternyata banyak banget penulis di Amerika itu yang ternyata gajinya kecil. Saking kecil gajinya, ada salah satu penulis yang menang award dan dia itu nggak bisa beli baju buat awarding night. Baju formal rapi gitu loh untuk datang ke pesta penghargaan gitu. Dan dia mesti minjem. Emang gaji penulis di Amerika tuh berapa sih, No? Ya, macam-macam. Ada yang bisa dapat ribuan dolar, ada juga yang bisa dapat puluhan dolar. Ada yang gajinya bulanan, ada yang gajinya mingguan. Bahkan ada yang cuma kerja seminggu, abis itu udah. Nah, biar kalian nggak makin kaget, biar gue kasih konteksnya aja nih ya. Amerika itu adalah negara yang nggak punya UMR. Nggak ada namanya upah minimum, upah kelayakan. Jadi ya kadang-kadang bisa aneh-aneh hasilnya. Ada yang cuma digaji 5 dolar, ada yang digaji 500 dolar, ada yang dapat 50.000 dolar. Prosesnya tuh gak kompleks, tapi intinya kalau mereka pengen nentuin kelayakan upah tuh mereka harus join union gitu, serikat buruh. Nah, mereka ini lagi nuntut nih ke para studio atau para distributor atau siapapun yang hire mereka untuk mereka tuh bisa dapat gaji yang lebih. Selain gaji yang layak, di Amerika tuh lagi the golden age of show. Yang dimana tuh TV series, OTT, film bioskop itu lagi booming-boomingnya, lagi banyak banget. Perbandingannya gampangnya gini, dari 80 show yang diproduksi sama studio per tahunnya, sekarang itu bisa sampai 500. Berarti kan luar biasa banget kenaikan ekonomi di sektor industri ini. Gue nggak tahu jumlah tepat gaji atau keuntungan, karena lo tau lah di Amerika banyak yang gajinya dikit tapi dikasih bonus sehingga pajaknya jadi aman ya gitulah. Pokoknya duit yang diterima gitu ya sama para petinggi itu berapa di dunia industri ini. Tapi ada berita yang bilang kalau CEO itu dari tahun 70-an sampai sekarang gajinya itu udah naik 1.400%. Itu adalah kenaikan gaji yang sangat luar biasa. Itu gaji rata-rata CEO Amerika ya, bukan cuma industri film dan lain-lain doang. Tapi coba ingat angka naik sekian ribu persennya itu yang penting, oke? Karena tebak berapa persen kenaikan gaji para penulis di Amerika? Tidak naik, tapi turun 4%. Dan kalau disesuaikan sama inflasi, kira-kira turunnya itu ya sebenarnya 20%-an. Industrinya makin naik, kok kualitas kesejahteraan buruhnya makin turun? Ya demo lah mereka, menuntut kesejahteraan yang harusnya bisa didapatkan dan dirasakan juga sama mereka. Itulah kenapa sekarang para penulis di Amerika itu mogok kerja. Mereka nggak mau lagi kerja untuk nulis bikin cerita-cerita untuk series yang kalian suka. Makanya banyak series yang terancam nggak lanjut lagi. Atau mungkin juga ini adalah pengaruh langsung kenapa banyak film itu sekarang jelek banget. Ya karena para tim penulisnya nggak dapetin gaji yang layak gitu. Ya pantas lu nggak dapetin film yang layak. Ya gue juga mogok sih kalau misalnya gue digaji nih ya 5 juta gitu. Terus pelan-pelan tuh gaji gue kayak makin sulit gitu loh. Terus kesejahteraan yang gue dapet makin nggak ada. Meanwhile bos gue itu dapetin 1000% dari gaji gue. 5 juta kan? 50 juta, 500 juta, 5 miliar. Ya lu ngamuk gak sih? Bukan ngamuk karena bos digaji gede, tapi industri tuh lagi naik, industri tuh lagi emas-emasnya. Kan udah gue sebut tadi kan angkanya paling cuma puluhan series, sekarang bisa ratusan series muncul di mana-mana. Kualitas seriesnya kalian lihat deh, dulu tuh kalau lu nontonin Friends gitu kan itu di studio gitu. Mr. Bean gitu yang cuma di situ-situ aja, jarang banget dia keluar dari rumahnya, sekalinya keluar ya sesekali doang. Sekarang series kualitasnya udah kayak bioskop, tapi kok para pekerjanya nggak sejahtera. Nah ini problemnya. Sampai beberapa dari mereka tuh harus pinjem baju, pinjem uang untuk datang ke malam penghargaan yang dimana dia tuh menang karena kreativitasnya. Ya itu kacau sih. Ini kacaunya udah kacau banget, bukan cuman kayak lu lihat wah ini orang pengen naik gaji aja atau apa. Itu dikacaunya benar-benar kacau banget karena akhirnya yang demo bukan cuman penulis, tapi berbagai macam kru buru-buru yang mengerjakan film-film atau seri-series di Amerika. Terus para kru syuting juga mulai ikutan, dan para aktor atau artis juga akhirnya pada ikutan demo atau mendukung demo. Tapi kan artis kan duitnya lebih banyak gitu, kok mereka ikut demo juga, pasti mereka rakus ya. Ini lagi-lagi stereotyping yang ngaco gitu. Nggak semua artis, nggak semua aktor, orang main film gitu, orang muncul di layar TV kalian di bioskop itu gajinya wah. Ya kalau lu ngomong RDJ gitu ya, pemain Iron Man gitu ya, itu udah pastilah dia udah sejahtera banget gitu. Atau kru-kru bintang tier S Marvel udah pasti iya gitu, itu nggak bisa dideny itu. Tapi aktor yang lain, tapi pemain film yang lain, yes mereka juga pengen dapat kelayakan, makanya mereka ikutan demo. Ini demo besar banget dan makin besar karena banyak nama-nama penting, public figure dan artis-artis yang tadi juga udah gue bilangin itu turun langsung untuk ikut berdemo atau mendukung demo tersebut. Ini beberapa video dan berita yang
pengen nunjukin beberapa public figure juga turun tangan. Udah pasti nggak semua gue include. Kalau misalnya ada yang gue ketinggalan atau gue udah bikin video duluan terus ada yang tiba-tiba ikutan, please kalian tambahin di kolom komentar di bawah ya. Jadi sudah pasti demo ini akan semakin besar kalau nggak ada jawaban dari para pihak yang dituntut, dan sudah pasti akan berdampak ke TV series atau film yang kalian tunggu-tunggu atau yang lagi airing. Karena kelayakan mereka lebih penting daripada entertainment gue. Kalau perlu tuh series yang gue tunggu, movie yang gue tunggu itu ditunda setunda-tundanya daripada gue dapetin TV series atau film dengan penulisan yang acak kadul. Gak apa-apa lah, nggak ada entertainment dulu kita. Sejahterakanlah dulu mereka yang bisa memberikan entertainment terbaik buat kita. Ada beberapa fenomena-fenomena seru yang mungkin gue bisa tambahin biar kalian makin paham. Pertama, yang dimana banyak studio itu terang-terangan mau pakai AI. Wow, gue nggak tahu sih sekeren apa cerita yang ditulis pakai AI. Gambar pakai AI aja lama-lama gue liat bosen loh. Ini lagi cerita pakai AI gitu. Nggak tahu sih, mending lu bayar orang. Yang kedua, ada statement dari para petinggi yang menurut gue tuh kacau abis dan kayak nggak ada malu-malunya. Beberapa petinggi bilang kalau mereka ini mau menuju endgame gitu. Jadi mereka pengen para pendemo ini akhirnya kelelahan, terus mereka akhirnya nggak punya duit untuk bayar tagihan, untuk bayar sewa, bayar kontrakan, bayar kosan, bayar makan, sehingga ujung-ujungnya mereka akan kerja juga dengan upah yang tidak layak. Gila, Amerika nggak ada malu-malunya ngomong kayak gitu, bos-bosnya. Gokil nih negara. Nggak ngerti gue sama lu pada yang ngefans sama negara ini. Kacau men, orang lagi demo dibilang, iya ntar mereka juga capek, terus mereka balik lagi ke kita untuk menerima upah yang tidak sesuai. Luar biasa Amerika. Stres. Itu aja dari gue. Kalau gue ada kurang info atau kalian mau nambahin info, please tambahin di komen di bawah. Atau gue ada kekeliruan, please koreksi gue di komen di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih secara langsung, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah. Kalian bisa ngobrol atau diskusi atau sharing-sharing informasi dengan gue di Discord kalau kalian ikutan tombol join di bawah. Itu aja dari gue, dan untuk kita semua, stay clean and sound.